Pemirsa, pengamat sepak bola Akmal Marhali menyebut kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tanggung jawab pemerintah serta semua pihak yang terlibat. Berikut dialog Akmal Marhali di Breaking News iNews. Sepak bola Indonesia ikut bertanggung jawab atas tragedi ini. Ini merupakan tragedi kemanusiaan terbesar nomor 2 di dunia dalam kaitannya dengan sepak bola yang memakan korban sampai ratusan jiwa meninggal dunia. Kalau kita lihat misalnya statistik bahwa yang pertama ada 328 jiwa meninggal dunia pada tahun 1964 itu dalam tragedi Stadion Nasional Disaster di Lima, Peru dengan 328 orang meninggal dunia. Yang kedua adalah Indonesia yang terjadi Stadion Kanjuruhan dengan saat ini Save Our Soccer punya catatan sudah 187 orang meninggal dunia akibat kelalaian dan kekhilafan penyelenggara kompetisi sepak bola Indonesia yang dan nyaman. Nah, ini kasus di Liga 1 di Stadion Kanjuruhan. Ini kasus bukan soal rivalitas supporter. Kenapa? Karena memang sudah diingatkan oleh Kapolres Malang pada tanggal 18 September. Kapolres Malang mengirim surat kepada Panpel Arema untuk meminta agar pertandingan tidak digelar waktu malam hari. Pertandingan 20.00 WIB diminta untuk dimajukan digelar pada jam 15.00. Tapi kemudian surat permohonan dari Kapolres ini tidak direspon positif oleh baik itu Panpel Arema maupun PT Liga Indonesia Baru. Kemudian juga Kapolres Malang juga mengirimkan surat tertanggal 28 September yang menyebutkan bahwa meminta Panpel Arema mencetak tiket 38.054 tiket untuk pertandingan di Stadion Kanjuruhan. Sementara fakta di lapangan yang dijual tiket berjumlah 42.000 tiket. Artinya ini melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan yang hanya 38.000 penonton. Over capacity ini membuat penonton membludak sehingga potensi terjadinya chaos kalau kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti kemarin, ini akan sulit ditangani oleh polisi yang jumlahnya terbatas. Yang ketiga, ada hal yang paling penting adalah ini ada SOP yang tidak dijalankan dengan benar oleh pihak kepolisian, di mana misalnya dalam FIFA Safety and Security Stadium Regulation itu di pasal 19 poin B disebutkan bahwa senjata api dan juga gas air mata tidak boleh masuk ke lapangan sepak bola dan tidak boleh dijadikan alat untuk mengamankan pertandingan sepak bola. Nah, ini yang kemudian mungkin tidak disosialisasikan PSSI kepada pihak kepolisian sehingga kasus di Malang terjadi, di Kanjuruhan terjadi, penyebab utamanya adalah gas air mata. Dan ini adalah tragedi kemanusiaan. Dan Presiden Joko Widodo sudah menyatakan untuk meminta dihentikan kompetisi sampai dilakukan langkah-langkah konkret pemusuhan tuntas, termasuk di dalamnya memberikan atau menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak terkait. Atau payung hukum yakni Undang-Undang Keolahragaan nomor 11 tahun 2022 yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional nomor 3 tahun 2005, di mana di pasal 52 ayat 4 itu disebutkan bahwa supporter punya hak atau penonton kegiatan olahraga punya hak yang harus dijaga. Salah satunya di pasal 5-nya disebutkan adalah termasuk di dalamnya yang harus yang menjadi hak supporter atau penonton adalah keamanan dan keselamatan. Jadi sejatinya soal keamanan dan keselamatan sudah merupakan hak penonton yang merupakan juga kewajiban pemerintah untuk memberikan keamanan dan keselamatan nyawa penonton setiap ada event olahraga, termasuk di dalamnya tentunya sepak bola. Bahkan di pasal 103 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 di situ disebutkan penyelenggara yang lalai yang mengakibatkan kemudian terjadinya personal atau orang meninggal dunia itu akan dikenakan hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Sementara KUHP pasal 359 menyebutkan bahwa apabila ada seseorang yang menyebabkan kematian dengan sengaja atau karena kelalaian,
maka dijatuhkan hukuman maksimal, hukuman penjara selama 5 tahun. Artinya ini sudah ada undang-undangnya semua. Tinggal akankah dijalankan atau tidak. Sebelum kasus ini terjadi, sudah 86 orang meninggal dunia karena sepak bola. Ini catatan Save Our Soccer sejak 1995. Tapi 86 yang meninggal tidak pernah ada aksi konkret atau langkah konkret baik yang dilakukan oleh PSSI atau pemerintah terhadap korban nyawa di sepak bola. Nah, ini kan bahaya dan sangat memprihatinkan sekali. Kenapa? Karena satu nyawa sangat mahal untuk sebuah pertandingan sepak bola, apalagi sampai 187 orang yang meninggal di Kanjuruhan ini. Ini dosa besar, dosa berjamaah yang dilakukan dan pemerintah bertanggung jawab terhadap kasus ini.